Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Roda Syahriani dari kelas 12 OTKP 1. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengadaan pegawai. Pengertian pengadaan pegawai. Pengadaan atau procurement adalah proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya, ada perencanaan pegawai atau tenaga kerja. Perencanaan pegawai merupakan proses pengambilan keputusan dalam merekrut dan menempatkan tenaga kerja dalam perusahaan. Untuk itu, perencanaan harus dilakukan sebagai kegiatan keberhasilan organisasi dalam memprediksi kualifikasi pegawai yang tepat guna setelah bekerja di bidangnya masing-masing. Adapun manfaat perencanaan pegawai, yang pertama, penggunaan tenaga kerja yang sudah ada secara lebih baik. Yang kedua, perencanaan pegawai yang matang akan meningkatkan produktivitas kerja tenaga kerja yang sudah ada. Yang terakhir, untuk menentukan kebutuhan pegawai di masa mendatang, baik dalam jumlah atau kuantitas dan kualitasnya untuk berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas. Yang kedua, ada tujuan perencanaan pegawai atau tenaga kerja. Perencanaan pegawai atau tenaga kerja memiliki berbagai tujuan dapat dilihat bagi kepentingan organisasi dan pegawai. Yang pertama, bagi kepentingan organisasi, kegiatan perencanaan pegawai atau tenaga kerja memiliki beberapa tujuan. Sebagai berikut. Yang pertama, menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang cukup dengan keahlian yang memadai untuk dapat berperan secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menggunakan karyawan secara maksimal. Yang ketiga, mengantisipasi dan menghadapi perubahan-perubahan tuntutan kerja atau perubahan-perubahan sumber daya manusia yang tersedia. Yang terakhir, memenuhi kriteria sumber daya manusia di masa datang yang berasal dari sumber internal. Lalu ada tujuan dari perencanaan bagi kepentingan pribadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kemampuan pengembangan jenjang karirnya. Yang kedua, mengetahui kemampuan apa yang harus dimilikinya untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga, mengetahui waktu terbaik untuk mencapai jenjang berikutnya. Yang selanjutnya ada tahapan pengadaan pegawai atau karyawan. Untuk mendapatkan pegawai atau karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan dari organisasi atau perusahaan diperlukan proses atau tahapan. Yang pertama ada analisis jabatan, yang kedua rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat penentuan calon utama dan calon yang diterima, yang kelima ada pengusulan, yang keenam ada pengangkatan, yang ketujuh ada orientasi, yang terakhir ada disiplin pegawai. Selanjutnya ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang disediakan oleh suatu perusahaan. Adapun pengertian rekrutmen menurut para ahli, yaitu menurut Mangkunegara. Rekrutmen merupakan penarikan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan pegawai. Selanjutnya, tujuan rekrutmen. Yang pertama, menyediakan beberapa calon pegawai yang memenuhi syarat atau standar kualifikasi perusahaan. Yang kedua, upaya dalam mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang ketiga, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan bagi karyawan baru. Yang keempat, agar
konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan bagi masyarakat. Selanjutnya ada alternatif proses rekrutmen. Manajemen perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum melakukan proses rekrutmen karyawan. Alternatif pemenuhan kebutuhan pegawai sebagai pengganti proses rekrutmen karyawan. Yang pertama ada kerja lembur, yang kedua ada subcontracting, yang ketiga ada karyawan sementara, yang terakhir ada employee liaising. Yang selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen atau penarikan karyawan bisa berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Dan kita akan membahas dari sumber internal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari luar perusahaan. Pelamar-pelamar tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber yaitu pertama, agen-agen penempatan tenaga kerja, yang kedua, lembaga pendidikan, yang ketiga, rekomendasi dari perusahaan, yang keempat, iklan media massa, yang kelima, organisasi karyawan, yang keenam, liaising, yang ketujuh, balai latihan kerja milik pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.